Langit di atas Pajajaran telah lama tidak menangis, dan retakan-retakan pada lumpur sawah kini menyerupai urat-urat tua yang kelelahan. Musim kemarau kali ini berbeda, bukan hanya kekeringan biasa, melainkan azab yang terasa mencekik, menguji ketahanan setiap jiwa di tanah Pasundan. Sungai Citarum, yang biasanya mengalir gagah seperti ular perak, kini hanya menyisakan kerikil dan genangan air keruh yang diperebutkan. Di tengah desa-desa yang dilanda kelaparan, bisik-bisik tentang benih padi emas kembali menguat. Sebuah legenda kuno yang telah menjadi harapan terakhir. Konon, benih itu tersembunyi di jantung Leweng Sancang, hutan keramat yang dijaga oleh roh leluhur dan tidak dapat dimasuki oleh manusia berhati serakah. Padi emas bukanlah emas yang sesungguhnya, melainkan benih yang membawa keberkahan, mampu menumbuhkan panen 7 kali lebih cepat, meski di tanah yang tandus. Di balai desa Patisuta, duduk di singgasana sementaranya, matanya memancarkan ketidakpuasan dan ambisi yang tersembunyi. Patisuta tidak menginginkan benih itu untuk rakyatnya, melainkan sebagai senjata politik untuk mengamankan takhta dan memperkaya diri di tengah krisis. Ia telah mengirim puluhan prajurit dan ahli sihir untuk memasuki Sancang, tetapi semua kembali dengan tangan kosong, atau bahkan tidak kembali sama sekali. Benih itu harus ditemukan. Barang siapa yang membawanya, akan kuangkat menjadi kepala laskar, dan kuampuni segala dosanya. Perintah Patisuta dengan suara lantang. Di sudut desa, jauh dari intrik kekuasaan, tinggallah Jagat, seorang juru tani muda yang memiliki keunikan langka. Jagat tidak kaya, namun ia memiliki koneksi batin yang mendalam dengan bumi, mampu merasakan denyut nadi tanah di bawah telapak kakinya. Saat ia menyentuh tanah yang kering, ia merasakan kesedihan yang mendalam, seolah alam sendiri sedang merintih dalam kehausan. Malam itu, Jagat bermimpi didatangi sosok kakek tua berjubah putih yang menunjuk ke arah barat daya, ke arah Leweng Sancang, yang diselimuti kabut mistis. Hanya hati yang tulus yang bisa melihat emas tanpa serakah, bisik sosok itu dalam mimpinya. Sebuah pesan yang meresap ke dalam sanubari Jagat. Jagat bangun dengan tekad yang bulat, menyadari bahwa takdir telah memilihnya untuk mengemban misi suci ini. Ia tahu ia akan berhadapan dengan bahaya alam dan kekejaman manusia, tetapi ia tidak dapat berdiam diri melihat penderitaan orang-orang di sekelilingnya. Sebelum berangkat, ia mengunjungi Gua Larangan, tempat ia biasa bertapa dan berkomunikasi dengan alam. Di sana, ia menemukan tumbak kencana, sebuah tombak sederhana yang selalu ia kira hanyalah tongkat tua, kini memancarkan cahaya hijau lembut. Tombak itu adalah warisan dari leluhurnya, yang ternyata adalah penjaga rahasia Sancang di masa lalu. Dengan bekal tumbak kencana dan satu kantung bekal, Jagat memulai perjalanannya menuju hutan keramat yang selama ini hanya menjadi mitos. Ia bergerak diam-diam, menghindari jalur utama karena ia tahu mata-mata Patisuta tersebar di mana-mana, mengintai setiap gerakan mencurigakan. Memasuki batas Leweng Sancang, terasa seperti melintasi ambang batas dimensi, di mana udara menjadi lebih lembab dan suara hutan menjadi lebih ramai. Pohon-pohon di Sancang menjulang tinggi hingga menembus kanopi. Akarnya tampak seperti janggut tua yang menjuntai ribuan tahun. Leweng Sancang seolah terselubung dalam aura magis, tempat di mana hukum alam biasa tidak berlaku, dan waktu berputar sesuai kehendak penghuninya. Di tepi sungai kecil, Jagat berpapasan dengan seekor macan tutul Jawa. Matanya berkilau aneh, seolah ia adalah utusan dari roh penjaga. Jagat tidak takut. Ia membungkuk hormat, menyentuh tanah, dan berkata dalam hati, "Saya datang dengan hati yang bersih, mencari hidup, bukan mati." Makan itu mengaum pelan. Sebuah suara yang terdengar seperti gema doa, lalu berbalik dan menghilang ke dalam semak belukar, menunjukkan jalan. Tumbak kencana di tangannya terasa semakin hangat, bereaksi terhadap energi hutan, memandunya melewati ilusi dan jebakan alam. Perjalanannya adalah sebuah pertapaan di dunia nyata. Setiap langkah adalah ujian kesabaran dan kemurnian niat. Jagat mencapai sebuah persimpangan di mana 3 jalur bertemu, dan kabut tebal menghalangi pandangan ke setiap arah. Ia memilih jalur tengah, yang paling tidak terawat, karena ia ingat ajaran leluhur. Kebenaran seringkali tersembunyi di jalan yang paling sepi. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah batu besar yang ditutupi lumut, dengan ukiran kuno yang hampir hilang ditelan waktu. Ukiran itu menggambarkan filosofi Gede Wawanen. Luhur kanyahun keberanian besar harus disertai pengetahuan tinggi. Ia menyadari bahwa pencarian ini bukan tentang bertarung,
melainkan tentang memahami kebijaksanaan para leluhur. Tiba-tiba, suara tawa wanita yang merdu, namun menusuk, terdengar dari balik pepohonan. Menguji mental jagat, sosok itu adalah Nyai Ratu, yang menjaga gerbang kedua. Penampilannya anggun dan menakutkan. Dibalut kain sutra hijau lumut. Nyai Ratu menantang jagat dengan sebuah teka-teki, menanyakan arti dari ungkapan silih asih, silih asuh, silih wewangi. Jagat menjawab dengan penuh kerendahan hati, menjelaskan bahwa itu adalah dasar kehidupan Pasundan, saling mengasihi, membimbing, dan menghargai. Nyai Ratu tersenyum. Senyumnya sehangat mentari pagi, dan kabut di hadapan jagat, seketika sirna, menunjukkan jalan setapak yang jelas. Ia melanjutkan perjalanan, melewati hutan bambu yang berbisik, seolah menceritakan rahasia-rahasia alam yang tak terucapkan. Jagat merasakan kehadiran manusia lain di belakangnya, sebuah bayangan yang bergerak cepat dan efisien. Mereka adalah laskar bayangan Patisuta, yang dipimpin oleh seorang algojo bernama Ki Badra, terkenal kejam dan tanpa ampun. Ki Badra tidak berani memasuki sancang secara terbuka, tetapi ia mengikuti jejak jagat, memanfaatkan kemurnian niat jagat sebagai pemandu. Jagat tahu ia tidak bisa melawan mereka, ia harus menggunakan kecerdasan dan bantuannya dengan alam. Ia mempercepat langkahnya, memasuki sebuah terowongan akar yang sempit, membiarkan tumbak kencana menciptakan ilusi jalan buntu di belakangnya. Saat Ki Badra dan laskarnya tiba, mereka melihat dinding akar yang solid, mengira jagat telah menghilang di telan bumi. Mereka berteriak frustrasi, memukuli akar-akar itu dengan pedang, namun alam seolah menertawakan usaha mereka yang sia-sia. Jagat bersembunyi di balik gua kecil, menunggu malam tiba, di mana Hetniu, hurung hati yang menyala, akan memandunya lebih jelas. Di gua itu, ia bermeditasi, menyatukan dirinya dengan keheningan, dan mempersiapkan diri untuk puncak pencarian. Fajar menyingsing, membawa kabut ungu yang indah, dan jagat melanjutkan perjalanannya yang kini terasa lebih berat. Ia harus mendaki tebing batu yang licin, yang puncaknya konon adalah tempat persemayaman benih padi emas. Di tengah pendakian, ia menemukan sebuah gua kristal. Di dalamnya mengalir mata air jernih yang memancarkan cahaya pelangi. Air itu adalah ujian. Ia tahu jika ia meminumnya untuk kekuatan pribadi, niatnya akan ternoda. Jagat hanya mencelupkan tangannya, membasahi bibirnya sekadar menghilangkan dahaga, dan memercikan air itu ke batu-batu kering di sekitarnya, sebagai doa bagi bumi. Tindakan kecil ini memunculkan reaksi luar biasa. Jalan setapak yang sulit tiba-tiba menjadi rata, seolah bebatuan membungkuk di hadapannya. Namun, saat ia mendekati puncak, suara teriakan Ki Badra terdengar dari bawah. Mereka telah menemukan cara lain untuk mendaki. Ki Badra kini bergerak lebih cepat, mendaki dengan bantuan tali dan belati, didorong oleh janji kekayaan dari Patisuta. Serahkan benih itu, bocah, jangan sampai tangan kotor Patisuta harus mengambilnya dengan paksa, teriak Ki Badra. Jagat mengabaikannya, ia fokus pada tujuan, mendaki tanpa menoleh ke belakang, menyadari bahwa ia tidak memiliki waktu untuk berdebat. Ia merasakan energi tumbak kencana semakin bergetar hebat, menandakan bahwa ia telah mencapai pusat energi sancang. Akhirnya, ia tiba di sebuah pelataran kecil di puncak tebing, sebuah taman tersembunyi yang ditumbuhi bunga-bunga langka dan rumput-rumput hijau cerah. Di tengah pelataran, terdapat sebuah pohon beringin raksasa, akarnya membentuk semacam gerbang menuju inti bumi. Di bawah pohon itu, berdirilah sosok Nyai Ratu. Kali ini, dalam wujud yang lebih agung dan bercahaya, seperti perwujudan Dewi Sri. Nyai Ratu tersenyum melihat kedatangan jagat, memuji ketulusannya dalam menghadapi ujian. Benih emas ada di hadapanmu, jagat. Ambillah, dan pimpin Pasundan keluar dari kegelapan, kata Nyai Ratu dengan suara yang menggema di kalbu. Jagat melihat ke altar batu di bawah beringin, tempat sebuah kotak kayu tua diletakkan, dihiasi dengan ukiran naga dan padi. Tepat saat Jagat mendekat, Ki Badra dan beberapa laskarnya berhasil mencapai puncak. Napas mereka turun jingga, namun mata mereka bersinar serakah. Benih emas, akhirnya, teriak Ki Badra, menghunus pedangnya dan berlari ke arah Jagat. Nyai Ratu tidak bergerak. Ia hanya menatap Ki Badra dengan tatapan yang dingin, seolah ia melihat hama yang harus dimusnahkan. Sebelum Ki Badra sempat menyentuh Jagat, tumbak kencana memancarkan kilatan cahaya hijau, dan akar-akar pohon beringin bangkit dari tanah. Akar-akar itu bergerak cepat seperti cambuk, menjerat laskar Ki Badra, melumpuhkan mereka tanpa melukai,
hanya mengunci gerakan. Ki Badra, yang hanya didorong oleh keserakahan, tidak mampu menembus perlindungan magis yang mengelilingi altar. Ia dilempar mundur oleh gelombang energi murni dari sancang, berguling di tanah, pedangnya terlepas dari genggaman. Jagat membuka kotak kayu tua itu, dan alih-alih menemukan benih emas berkilauan, ia menemukan segenggam benih padi biasa, berwarna coklat pucat dan tampak sederhana. Ki Badra tertawa terbahak-bahak. Itu hanya padi busuk. Setelah semua usaha, kau hanya menemukan padi rendahan. Nyai Ratu menggeleng. Kau melihat dengan mata nafsu, Ki Badra. Emas sejati tidak berkilau di luar, melainkan di dalam kehidupan. Jagat, dengan insting jurutaninya, menyentuh benih itu dan merasakan denyutan energi hidup yang luar biasa di dalamnya. Benih itu adalah inti dari seluruh kehidupan. Mampu menciptakan kehidupan dari ketiadaan, itulah makna sesungguhnya dari emas. Ia memasukkan benih itu ke dalam kantungnya dan berbalik, menghadap Ki Badra yang masih terkejut dan frustrasi. Kembalilah, Ki Badra. Beritahu Patisuta, benih padi emas tidak untuk dijual atau dikuasai. Ia adalah milik seluruh Pasundan, kata Jagat dengan suara yang kini penuh wibawa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari bawah, dan Patisuta sendiri muncul. Ia telah menyelinap naik melalui jalur rahasia yang ia yakini. Patisuta mengenakan zirah perang, matanya berkilat gila, didorong oleh ketakutan akan kegagalan dan keserakahan yang tak terbatas. Benih itu milikku, aku yang berhak atas tahta ini, dan aku akan menguasai alam semesta. Raung Patisuta. Ia menyerang Jagat, bukan dengan pedang, melainkan dengan serangan energi magis yang telah ia pelajari secara terlarang. Jagat, dilindungi oleh energi naga sasra yang kini bersemayam di benih emas, tidak terluka, ia berdiri tegak seperti pohon beringin itu sendiri. Ia mengangkat tumbak kencana dan mengarahkannya ke langit, memanggil energi yang murni dari tanah Pasundan NU Diapingku para dewa. Petir tidak menyambar Patisuta, tetapi air suci dari goa kristal, tiba-tiba muncul dan mengguyur sang patih. Patisuta berteriak kesakitan, karena air suci itu membersihkan jiwanya dari nafsu dan ambisi, membuatnya ambruk lemas ke tanah. Kekuatan Patisuta hancur. Ia tidak mati, tetapi ia menjadi seorang pria biasa yang hanya bisa menangis, menyesali kesalahannya. Tepat pada saat Patisuta takluk, dari kantung Jagat, benih padi emas mulai bereaksi, memancarkan cahaya hijau terang. Cahaya itu menyebar ke seluruh lewong sancang, menembus tebing, dan mengalir ke seluruh Pajajaran. Tiba-tiba, dari langit yang telah lama kering, awan-awan hitam berkumpul, dan hujan pertama turun dengan deras, membasahi sawah-sawah retak. Rakyat Pajajaran bersorak. Mereka tahu bahwa bencana telah berakhir, dan seorang penyelamat baru telah lahir dari kalangan mereka sendiri. Jagat tidak mengambil tahta Patisuta. Ia kembali ke desanya dan menanam benih padi emas yang kini telah kembali menjadi benih sederhana. Dalam beberapa hari, panen melimpah, mengakhiri kelaparan, dan Jagat menjadi simbol dari kekuatan yang sesungguhnya, keberanian, dan ketulusan hati. Kisah Jagat, juru tani yang menemukan keajaiban di dalam kesederhanaan, menjadi legenda baru di tanah Pasundan, mengingatkan semua orang bahwa emas sejati adalah kehidupan. Jangan lewatkan kisah-kisah fantasi sejarah, mitos, dan legenda lain yang akan membawa Anda menyelami kedalaman sastra dan sejarah Nusantara. Tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman Anda, dan jangan lupa subscribe channel Narasi Sastra untuk mendapatkan narasi mendalam yang mendebarkan setiap harinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.